Perkenalkan, nama saya Ogi Oktaviani Pratiwi dengan NIM 211011205. Saya akan menjelaskan definisi restitusi. PPN adalah pengembalian pembayaran pajak apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang dalam suatu masa pajak tertentu sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 4 UU Undang-Undang PPN. Dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak lain, dengan kata lain restitusi didasari dengan pajak masukan yang lebih besar daripada pajak keluar. Kemudian saya akan menjelaskan penyebab terjadinya lebih bayar. Bagi bayar pajak, restitusi merupakan hak untuk diminta kembali atas kembalinya kelebihan pembayaran pajak yang terutang yang telah disetorkan setelah dikurangi dengan hutang pajak lain. Yang pertama, penyebabnya yaitu kelebihan pajak masukan, karena pembelian barang modal oleh pengusaha kena pajak pada saat awal usaha dimulai. Yang kedua, kelebihan pajak masukan dalam suatu masa pajak tertentu yang telah dibayar atas perolehan barang kena pajak yang diekspor. Yang ketiga, pengusaha kena pajak PKP menyerahkan barang kena pajak PKP dan atau jasa kena pajak kepada pemungut pajak tambahan nilai. Kemudian yang keempat, pengusaha kena pajak menyerahkan barang kena pajak dan jasa kena pajak yang memperoleh fasilitas PPN. Kemudian saya akan menjelaskan mekanisme pengajuan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai. Restitusi pajak pertambahan nilai melalui pemeriksaan mengacu pada ketentuan pasal 17B Undang-Undang KU. Secara umum sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan permohonan restitusi PPN dengan menggunakan dua metode, yaitu memberikan tanda silang pada kolom dikembalikan restitusi pada SPT masa PPN. Kemudian, apabila dalam SPT masa PPN tidak memberikan tanda silang pada kolom, artinya dikembalikan restitusi pada SPT masa PPN tersebut tidak diisi atau mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak, maka PKP bisa mengajukan surat permohonan sendiri secara terpisah. Saya Putri Safitri Aryani di sini akan melanjutkan penjelasan yang telah teman saya sampaikan. Yang kedua, ada permohonan restitusi dapat diajukan oleh PKP ke kantor pelayan pajak atau KPP tempat dikukuhkan. Yang ketiga, DJP melakukan pengecekan dan akan diterbitkan SKPLB atau surat keterangan pajak lebih bayar. Yang keempat, DJP menerbitkan SPKLB paling lambat 12 bulan sejak permohonan diserahkan dan diterima secara lengkap, kecuali pada kegiatan tertentu sudah ditetapkan berdasarkan keputusan Dirjen Pajak. Yang terakhir, apabila DJP tidak memberikan keputusan dalam waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi, maka permohonan restitusi PPN dapat diartikan disetujui dan
Selanjutnya ada laporan keuangan wajib pajak pada suatu tahun pajak setelah ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dan memperoleh pendapat wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya ada wajib pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau tindakan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pengusaha kena pajak atau PKP yang memenuhi persyaratan tertentu pada pasal 17 UU KUP. Pengusaha kena pajak yang menyampaikan SPT masa pajak pertambahan nilai lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar rupiah. Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap kebenaran penulisan dan perhitungan pajak, bukti pemotongan atau bukti pemungutan pajak penghasilan yang dikreditkan wajib pajak pemohon, dan pajak masukan yang dikreditkan dan atau dibayar sendiri oleh wajib pajak pemohon. Pengusaha kena pajak atau PKP mengalami resiko rendah berdasarkan PMK nomor 39 PMK/PMK/03/2018 dan diubah per 04/PJ/2021. Pengusaha kena pajak ini meliputi perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia. Yang kedua, ada perusahaan yang sahamnya mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Yang ketiga, ada pengusaha kena pajak yang telah ditetapkan sebagai operator ekonomi bersertifikat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai operator ekonomi bersertifikat. Pengusaha kena pajak atau PKP resiko rendah. Distributor alat kesehatan yang memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan atau izin penyalur alat kesehatan dan sertifikat cara distribusi alat kesehatan yang baik dan yang benar dengan ketentuan perundang-undangan. Perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh BUMN yang kepemilikan sahamnya lebih dari 50% yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan BUMN induk sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pengusaha kena pajak yang memenuhi ketentuan sebagai wajib pajak persyaratan tertentu diperlakukan sebagai pengusaha kena pajak berisiko rendah tanpa terlebih dahulu diterbitkan keputusan penetapan. Pengusaha kena pajak yang melakukan kegiatan tertentu dan merupakan pengusaha kena pajak berisiko rendah. Untuk dapat ditetapkan sebagai PKP berisiko rendah, PKP mengajukan permohonan ke KKP tempat PKP dikukuhkan. Permohonan tersebut dilampiri dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut. Yang pertama, untuk PKP Mitra Utama Kepabeanan, dilampiri surat penetapan sebagai Mitra Utama Kepabeanan. Yang kedua, untuk PKP Operator Ekonomi bersertifikat, dilampiri surat penetapan sebagai Operator Ekonomi bersertifikat. Yang ketiga, untuk pabrik atau produsen, dilampiri surat pernyataan mengenai keberadaan tempat untuk melakukan kegiatan produksi. Yang keempat, untuk pedagang besar atau farmasi, dilampiri sertifikat distribusi farmasi atau surat izin pedagang besar farmasi dan sertifikat cara distribusi obat yang baik.